Keluarga Allah yang terkasih, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam kebaktian keluarga. Bagaimana aktivitas saudara sepanjang hari ini? Kami berdoa, keluarga Allah merasakan betapa dekatnya Allah bagi kita, pun dalam suka dan duka. Ketika nanti ibadah ini selesai, kami begitu bersuka cita sekiranya dari antara anggota keluarga Allah dapat saling menyapa di kolom komentar. Terlebih dapat menyampaikan refleksi di kolom komentar dari perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Kebaktian keluarga yang setiap Rabu tayang ini didukung oleh begitu banyak kawan-kawan. Ada Renaldo di bass, ada Erika di piano, ada Meta sebagai penyanyi YKB, ada Rinto Zebua, salah satu kru handal, pemain gitar, dan tentu saja pelayan firman Ibu Pendeta Melani Ayub. Mari kita memuji Tuhan yang mengasihi kita dengan bernyanyi Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Dalam suka maupun duka, Engkau Allah yang bersama dengan kami. Engkau Allah yang menemani seluruh aktivitas kami. Engkau Allah juga yang berkenan memberkati ibadah keluarga yang saat ini kami boleh lakukan. Kami mohon kiranya Bapa memberkatinya dari awal sampai akhir. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Lukas 19 ayat 8.
Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebuah pernyataan yang mengharukan dari seorang yang bernama Zakheus. Perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus membuahkan tindakan yang begitu besar menjadi pribadi yang memberlakukan keadilan. Seperti tema pada hari ini, bertobat adalah memberlakukan keadilan. Mari sebelum membaca Alkitab, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Melanie Ayub, kita bernyanyi dari Mazmur 32.
maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak menandanya Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap waktu yang kami miliki. Untuk kami boleh memiliki waktu bersama dengan Engkau. Untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Untuk kami boleh disentuh dan disapa oleh kebenaran firman. Karena itu biarlah Roh Kudus beracara di dalam kami, meliputi kami dan menaungi kami. Agar setiap kami, setiap pendengar yang boleh mendengarkan firman-Mu, boleh sungguh disapa oleh kebenaran-Mu, boleh sungguh merasakan kasih dan rahmat-Mu. Dan karena itu, biarlah setiap kami boleh memahami firman dengan benar. Kami boleh mendengar, tetapi terlebih kami boleh melakukannya. Karena itu beracaralah ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sedia untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Injil Lukas 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian.
Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar, terlebih yang memelihara firman dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, para pendengar yang setia, kalau kita mendengar kata tobat atau bertobat atau pertobatan, biasanya orang dengan mudah mengatakannya, "Aduh, saya tobat. Saya tidak akan makan sambal lagi karena kemarin saya makan sambal, saya sakit sampai harus masuk rumah sakit." Atau saya bertobat, saya nggak akan ngelembur lagi, saya nggak akan tidur sampai subuh lagi karena saya tahu bahwa tubuh saya ini tidak kuat. Mungkin nanti akan sakit-sakitan di masa tua. Saudara-saudara, ketika orang mudah sekali berkata, "Saya tobat" atau "saya bertobat", kita bertanya-tanya, itu serius? Itu betul-betul bertobat? Atau cuma ngomong doang? Setelah ngomong, kemudian melihat lagi makanan yang enak, yang mungkin pedas, wah, makan lagi. Itu berarti saudara-saudara seringkali ketika kita bicara kata tobat atau bertobat, belum tentu ada perubahan, belum tentu ada perilaku yang sebaliknya yang kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, tidak gampang untuk kita mengatakan saya betul-betul bertobat. Pertobatan itu harus diikuti oleh perilaku-perilaku yang betul-betul menunjukkan bahwa saya memang sudah berubah. Saya tidak seperti yang dulu lagi. Saya bukan saya yang kemarin. Dan karena itu tidak gampang untuk kita mengatakan saya betul-betul bertobat. Tema kita mengatakan kalau bertobat itu akan memberlakukan keadilan. Kalau bertobat itu ada perilaku yang jelas-jelas menunjukkan bahwa saya orang yang berbeda. Ada sesuatu yang saya lakukan yang sebelumnya saya tidak pernah lakukan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari Lukas 19, seorang Sakius. Sakius dikatakan adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai. Mungkin dia tidak langsung mengambil atau memungut cukai. Dia kepalanya, dia pemimpinnya, dia leadernya. Dia orang yang tinggal menerima masukan dari orang-orang yang bertugas untuk memungut cukai. Dia seorang yang tinggal duduk manis dan menerima hasil pekerjaan dari orang lain. Dan karena itu dikatakan Sakius sebagai seorang kepala pemungut cukai adalah orang yang kaya. Bagaimana tidak kaya? Dia tinggal menerima segala sesuatu dari orang-orang yang bekerja pada dia dan mungkin dia
menuntut orang untuk bekerja lebih giat supaya dia dapat keuntungan lebih banyak, dan kemudian itu akan menjadi sesuatu yang bisa memperkaya dirinya sendiri. Dan saudara-saudara, Sakius sebagai seorang pemungut cukai dianggap orang yang tidak menyenangkan oleh orang banyak. Siapa sih yang suka diminta atau diperas atau dipungut sesuatu dari dirinya? Pasti orang tidak suka. Apalagi cukai itu akan diberikan kepada pemerintah Romawi. Dan karena itu Sakius tidak disukai oleh orang banyak. Karena dia suka memeras, suka menuntut, suka mengambil lebih dan menyengsarakan orang banyak. Berbeda dengan arti nama Sakius. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, Sakaros, atau dalam bahasa Ibrani, Sakai, arti nama Sakius artinya orang benar, orang saleh. Menarik. Mungkin orang tuanya memberi nama Sakius supaya dia menjadi orang benar, supaya dia menjadi orang saleh. Tapi pada praktek kehidupannya, apakah sungguh dia adalah orang benar? Apakah sungguh dia memungut sesuatu yang memang harus dia pungut? Atau dia mengambil lebih banyak? Atau dia memeras lebih banyak dari orang lain? Justru namanya tidak sesuai dengan praktek kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan aktivitas sehari-hari yang dia lakukan. Dan saudara-saudara, karena itu sebagai pemungut cukai, Sakius tidak disukai. Atau bahkan dia dianggap tidak berbeda dengan perempuan berdosa, para pelacur. Karena itu dianggap pemungut cukai, perempuan berdosa itu sebagai orang berdosa. Orang yang dijauhi, orang yang tidak suka dekat-dekat sama dia karena tahu pekerjaannya menyengsarakan orang lain. Dan kita bayangkan bagaimana seorang Sakius, seorang pemimpin kepala pemungut cukai. Tentu dia bukan seorang yang mudah untuk bertobat. Bukan seorang yang mudah untuk berubah. Apalagi dia sudah mendapat keuntungan yang banyak dari pekerjaannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berubah, berbeda daripada sebelumnya. Bukan tipe orang yang mudah digoyahkan. Bukan tipe orang yang mudah beralih ya dari apa yang biasa dia lakukan. Karena itu saudara-saudara, kita melihat dalam bagian bacaan kita. Sakius menjadi orang yang tidak berbeda dari orang banyak. Dia tertarik ketika melihat bahwa Yesus akan melewati daerahnya, Yeriko. Dia menjadi orang yang juga sibuk bagaimana dia bisa melihat Yesus. Karena tubuhnya yang pendek, maka dia naik ke atas pohon. Supaya dia bisa melihat Yesus dari kejauhan di antara orang banyak. Saudara-saudara, ada banyak orang, berduyun-duyun orang pada saat itu. Tapi menarik ketika Yesus berjalan mendekati daerahnya. Yesus menatap Sakius yang ada di atas pohon. Dan mengatakan, "Hai Sakius, turun. Sebab hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudara, ini satu sapaan yang luar biasa. Di antara orang banyak, yang dipilih adalah Sakius. Yang dipilih adalah seorang yang tidak disukai oleh banyak orang. Dan dengan jelas Yesus mengatakan Yesus tidak hanya mau melihat Sakius, tapi Yesus mau menumpang di rumah Sakius. Tentu ajakan Yesus, sapaan Yesus ini disambut Sakius dengan sukacita. Karena dia adalah orang yang dia merasa dia tidak layak untuk berjumpa dengan Yesus. Mungkin Yesus juga tidak suka dengan dia karena pekerjaannya. Tapi ternyata Yesus mengajak dia untuk masuk ke rumahnya, untuk berdiam di rumahnya, untuk berkunjung di rumahnya. Dan betapa Sakius sangat bersukacita. Saudara-saudara, tidak dijelaskan dalam Lukas 19. Apa saja sih yang Yesus ceritakan? Tidak dijelaskan dialog Yesus dengan Sakius di rumahnya. Tapi saya meyakini ada banyak percakapan yang terjadi. Ketika orang banyak kemudian bersungut-sungut, Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa? Kenapa Yesus tidak masuk di rumah orang lain yang mungkin lebih saleh, lebih rohani, lebih benar? Kenapa Yesus justru masuk di rumah seorang kepala pemungut cukai? Tapi ketika orang banyak mengatakan itu, maka Sakius dengan jelas
dalam ayatnya yang ke-8 mengatakan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, menarik apa yang Sakius nyatakan. Ada perubahan besar. Seorang Sakius yang sebelumnya hanya memikirkan apa yang dia dapat, keuntungan bagi dirinya sendiri, menjadi seorang Sakius yang mau berbagi, mau terbuka, mau memberi dari miliknya setengah bagi orang miskin. Bahkan mau mengembalikan 4 kali lipat bagi orang yang pernah dia peras. Saudara-saudara, ini sungguh lawatan Tuhan bagi Sakius mendatangkan pertobatan. Lawatan Yesus yang mau hadir di rumah Sakius, mau bercakap-cakap dengan Sakius, mau memperlakukan Sakius sebagai orang yang sungguh dia kasihi, merubah Sakius menjadi seorang yang bertobat. Saudara-saudara, pertobatan dalam bahasa Ibrani itu syuf, dan dalam bahasa Yunani itu metanoia. Bertobat artinya berbalik kepada Allah. Berbalik itu berarti seperti Anda punya putaran balik 180 derajat. Melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah Anda lakukan. Yang tidak pernah Anda lakukan. Dan itulah pertobatan. Tidak jalan terus dan melakukan yang biasa dilakukan. Tapi berbalik dan melakukan yang sebaliknya. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakius. Dia menyesali atas segala yang pernah dia lakukan. Dan dia mau melakukan perubahan. Dia mengambil keputusan untuk berlaku sebaliknya. Seorang yang biasa hanya memikirkan dirinya sendiri menjadi orang yang terfokus pada orang miskin. Yang sebelumnya dia hanya memperkaya dirinya sendiri, sekarang mau mengembalikan bahkan 4 kali lipat. Itu bukan hitungan yang sedikit, 4 kali lipat. Bukan cuma 2 kali lipat, tapi 4 kali lipat yang sebelumnya dia peras. Dan itu menunjukkan bahwa Sakius diubahkan. Sakius dijadikan orang yang diperbaharui oleh kasih Tuhan. Sakius yang sebelumnya adalah orang yang memperkaya diri menjadi Sakius yang murah hati dan mau berbagi. Saudara-saudara, Sakius sadar bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang dia miliki. Sapaan Tuhan dan lawatan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sukacita yang mendatangkan damai sejahtera bagi dia. Mungkin uang yang dia miliki tidak mendatangkan damai sejahtera, bahkan mendatangkan ketakutan, bahkan mendatangkan kegelisahan. Tetapi lawatan Yesus mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Dan karena itu Sakius mau bersyukur. Sakius mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia sungguh-sungguh bersyukur atas lawatan Tuhan. Dan apa yang dia berikan pada orang miskin, apa yang dia kembalikan pada orang yang diperas, itu sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah mau melawat dia. Saudara-saudara, sebagaimana tema kita, bertobat adalah memberlakukan keadilan. Ketika seorang dikatakan bertobat, maka dia tidak menjadi orang yang hanya fokus pada dirinya sendiri. Seorang yang memberlakukan keadilan, seorang yang adil adalah orang yang bisa memberlakukan sesamanya dengan adil. Yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi punya perhatian, punya pemikiran apa yang saya harus berikan kepada sesama. Apa yang saya harus bagi kepada sesama saya. Dan karena itu saudara-saudara, Sakius sungguh-sungguh menjadi seorang yang bertobat dan memberlakukan keadilan. Karena apa yang dia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi kepada orang lain. Dia mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan saudara-saudara, dalam konteks keluarga, di mana kita hadir, saudara dan saya memiliki keluarga. Mungkin kita adalah orang tua, kita adalah anak, siapapun kita. Saya yakin
Pertobatan adalah keadaan yang sangat-sangat dirindukan di tengah keluarga. Ketika mungkin anggota keluarga, bahkan orang tua, bahkan anak, mau merubah kehidupannya, mau merubah perilakunya, mau berbalik dari yang sebelumnya, itu sesuatu yang sangat dirindukan. Ketika suami ingin istrinya bertobat dari segala kebiasaannya yang mungkin terlalu memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan mungkin keluarga besar, atau seorang istri yang ingin suaminya bertobat, tidak lagi minum-minum, tidak lagi judi, atau tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan keluarga, bukankah itu sesuatu yang sangat dirindukan? Nah, tapi sekali lagi tobat tidak dengan sendirinya terjadi. Pertobatan tidak ujuk-ujuk terjadi. Harus ada sentuhan ilahi. Harus ada momen di mana seorang yang mau bertobat itu merasakan rahmat dan kasih Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Sakius. Kasih dan rahmat Tuhan yang dirasakan membuat dia merasa menyesal, membuat dia merasa tidak layak, membuat dia merasa dia harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Karena itu pertobatan dimulai dengan sadar siapa aku. Menyadari siapa aku di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dia di tengah keluarga. Karena saya yakin tidak ada yang sempurna. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak. Tidak ada yang sempurna. Mungkin suatu waktu kita melakukan kesalahan. Mungkin ada perilaku-perilaku kita yang menyakiti, yang tidak menyenangkan. Sebab tanpa pertobatan akan ada banyak luka. Tanpa pertobatan akan ada banyak sakit hati, kekecewaan. Merasa tidak dihargai, tidak dikasihi, tidak diperhatikan. Merasa diperlakukan berbeda. Mungkin kalau kita sebagai orang tua punya anak lebih dari 1, 2, 3, atau 4. Who knows ya, siapa tahu. Seringkali tanpa sengaja atau tanpa hikmat, kita lebih memperhatikan yang satu daripada yang lain. Lebih memberi kepada yang satu daripada yang lain. Dan itu seringkali menimbulkan luka dalam diri anak-anak yang mungkin dipendam, yang mungkin tidak diungkapkan, tetapi menjadi sakit hati yang kemudian mempengaruhi hidupnya. Karena itu saudara-saudara, bicara tentang pertobatan di tengah keluarga. Itu berarti juga memberlakukan keadilan. Kalau kita menjadi orang tua, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sama diperhatikan, sama dikasihi. Tidak membedakan satu dengan yang lain. Kalau kita menjadi seorang anak, bagaimana kita juga menunjukkan kasih kita kepada ayah atau ibu kita dengan kasih yang sama. Tidak membeda-bedakan, tidak lebih mengasihi salah satu pihak daripada yang lain. Dimanapun perlu pertobatan dan perlu pemulihan. Secara khusus di tengah keluarga. Karena segala sesuatu yang dirasakan yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan di tengah keluarga biasanya akan dirasakan bertahun-tahun, akan dipendam begitu lama. Dan itu akan menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan sepanjang kehidupan. Karena itu justru firman Tuhan mengajak kita, kalau seorang Sakius, ketika Tuhan melawat dia bisa menunjukkan pertobatannya. Saudara dan saya, di tengah keluarga, selalu ada momen-momen di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di mana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan memberikan sesuatu yang tidak kita duga dan tidak kita sangka. Dan biarlah momen-momen itu menjadi momen di mana kita bisa cek and recheck diri kita. Sudahkah saya juga menjadi orang yang berlaku adil bagi orang-orang di sekitar saya? Saya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar saya. Tidak hanya fokus pada diri saya sendiri. Tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Tapi mau terbuka dan mau menjadi alat Tuhan. Untuk mendatangkan sukacita bagi banyak orang di sekitar saya. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan rindu.
supaya saudara dan saya membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin tidak pas. Ada yang harus diperbaiki dan kita berbalik untuk melakukan yang benar. Sebab itu yang Tuhan mau. Di mana ada pertobatan, di situ ada sukacita. Di mana ada pertobatan, di situ ada kasih yang dirasakan. Dan saudara dan saya diajak, mari kita pakai kesempatan-kesempatan yang kita miliki untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga keluarga kita adalah keluarga yang dipenuhi sukacita, dipenuhi kasih Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Ketika kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Karena itu, marilah kita memberi diri kita untuk diperbaharui. Dan dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita menjadi orang-orang yang berlaku adil. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh rindu kami berbalik kepada Tuhan. Kesediaan berbalik kepada Tuhan, kesediaan bertobat hanya bisa dimulai ketika kami sungguh mengalami kasih Tuhan yang menyentuh hidup kami. Dan karena kami merasakan mengalami kasih Tuhan itu menggerakkan kami berbalik kepada Tuhan, kembali menata hidup kami hari demi hari, berjuang untuk memperbarui hidup kami, tentu seturut dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami boleh belajar untuk memberlakukan keadilan. Kami belajar di tengah-tengah keluarga kami, menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak yang Tuhan percayakan, sungguh dengan tulus. Memperlakukan setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dengan setara. Menghargai mereka dalam berbagai macam kesukaan, berbagai macam talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan demikian anak-anak juga belajar bahwa mereka sungguh dicintai oleh orang tua mereka sebagaimana mereka ada. Dan ketika cinta itu boleh mereka rasakan, cinta itu juga yang boleh meneruskan mereka untuk melakukan berbagai macam aktivitas, memperlakukan orang-orang di sekitar mereka juga dengan penuh kasih dan keadilan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, penyelenggara negara, biarlah mereka juga mulai dengan kesediaan berbalik kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian dalam menetapkan kebijakan mereka boleh juga memberlakukan keadilan. Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sungguh-sungguh boleh terwujud nyata dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara pribadi membuat Zakeus sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Sebagai respons dari penyambutan Tuhan Yesus atas dirinya, ia memberikan setengah dari hartanya untuk dikembalikan kepada orang miskin dan ganti rugi 4 kali lipat pada orang-orang yang telah diperasnya. Itulah bukti pertobatannya. Mari kita pun bersedia menerima sesama manusia yang bertobat dan sungguh mau kembali kepada Allah. Perubahan besar. Mari kita nyanyikan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku.
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin.